Baik, selamat siang semuanya. Oke, karena hari ini kelas daring, maka kami akan memaparkan materi untuk pertemuan kedua, ya. Nah, pertemuan kedua kali ini mengenai prinsip desain. Oke, kita buka dulu. Oke, prinsip desain. Nah, mungkin teman-teman pasti sudah kenal ya apa itu prinsip desain. Masih ingat dong di kelas kemarin bahasa visual di semester 1 ya. Ada apa aja prinsip desain? Nah, mungkin pada lupa semua ya, karena nggak diingat ya. Jadi tolong untuk prinsip desain ini tolong disematkan dalam pikiran kalian bahwa ini akan terus dipakai selama kalian masih menyandang gelar desainer ya. Karena prinsip-prinsip desain ini sebenarnya sangat-sangat powerful jika digunakan untuk membuat sebuah layout ya. Cuman mungkin kita tidak menyadarinya, teman-teman mungkin belum menyadarinya. Oke, kita akan bahas apa itu prinsip desain. Oke, nah apa itu prinsip desain? Nah, prinsip desain itu sebenarnya sekumpulan pertimbangan atau pedoman yang berlaku secara luas yang diterapkan oleh desainer yang menjadi dasar dalam membuat sebuah desain yang baik. Jadi semacam aturan lah ya, pertimbangan, pedoman ya, yang memang sudah diakui ya bahwa memang apa yang dimasukkan dalam prinsip-prinsip ini memang sangat membantu untuk membuat sebuah desain menjadi lebih baik. Mengapa kita perlu? Ya jelas karena secara banyak hal, prinsip desain tentu saja membantu desainer untuk mengambil keputusan. Kita bisa membuat bermacam-macam desain dengan menggunakan bermacam-macam prinsip desain yang ada. Ya, makanya saya tadi bilang, dari satu layout bisa dikembangkan menjadi beberapa layout dengan hanya menggunakan prinsip desain yang ada. Ya. Nah, eh, dengan prinsip desain yang sangat sederhana ini, sangat membantu desainer untuk mengambil keputusan yang tepat dalam membuat sebuah desain. Nah, tentu saja prinsip desain diterapkan pada elemen-elemen desain yang digunakan untuk membuat sebuah desain. Nah, bagaimana seseorang menggunakan atau menerapkan prinsip-prinsip ini tentu saja menentukan seberapa sukses atau seberapa bagus sebuah desain yang dibuat. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di internet mungkin ya, kalau teman-teman searching ya, teman-teman mungkin menemukan ada beberapa jenis atau beberapa macam dari prinsip desain. Ya, ada mungkin yang jumlahnya 4, ada yang mungkin yang jumlahnya 5, 6, 7 dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman telah lebih dalam lagi, sebenarnya hampir sama semuanya. Cuman mungkin satu dimasukkan dalam kategori yang sama atau mungkin satu dikeluarkan dari kategori yang sama, yang berbeda ya. Nah, kami ini mengumpulkan menjadi 4 prinsip desain. Ya, yang pertama ada balance, kedua emphasis, ketiga repetition and rhythm, keempat adalah unity. Nah, unity ya ini adalah keempat prinsip yang sebenarnya sangat-sangat powerful dalam Anda membuat sebuah desain. Ya. Balance, apa sih itu? Sesuai dengan namanya ya, balance itu adalah keseimbangan. Kalau teman-teman perhatikan bahwa semua elemen desain itu baik dalam bentuk, warna, pola, garis, gambar, huruf, visual, tipografi, dan sebagainya, semuanya mempunyai bobot visual. Di sini artinya bobot itu bukan artinya kita bisa ukur secara pasti, ya, tapi kita bisa merasakan sense bahwa kok ini tiba-tiba berat ya dikasih warna ini ya, dikasih pola ini kok kayaknya ringan banget ya. Nah, sepertinya teman-teman juga pasti pernah sering mengalami hal-hal kayak gitu, kayaknya lihat sebuah desain gitu ya, kok kayaknya berat di bagian atas, kok kayaknya berat di bagian bawah. Nah, itu teman-teman harus mengasah sense, ya, sense untuk melihat apakah untuk merasakan bahwa eee, ada yang namanya bobot visual, ya. Nah, bobot bagaimana cara elemen-elemen visual ini diletakkan dalam sebuah halaman, harus menciptakan perasaan seimbang, ya, artinya harus bisa menciptakan balance di sini. Nah, contoh pada kiri dan kanan. Kita lihat ada di sebelah kiri ini ada sebuah bulatan besar, kemudian di sebelah kanan ada 4 bulatan kecil. Namun kalau kita perhatikan, meskipun ini hanya satu dan ini jumlahnya 4, gitu ya, namun kecil-kecil, cuma kita bisa merasakan kalau sense-nya kita jalan ya, kita bisa merasakan bahwa ini adalah seimbang. Baik maupun kiri maupun kanan beratnya sama gitu. Bobot visualnya sama gitu, ya.
Nah, ini juga adalah salah satu contoh dari balance. Jadi balance itu nggak cuma sekedar meletakkan yang sama, tapi kita bisa lihat bahwa, kiri, kanan, atas, bawah, diagonal, nah kita bisa memperhatikan bahwa itu bisa menjadikan hal yang balance, ya. Nah, ini balance sederhananya, balance yang baik adalah yang sama, seimbang, sedangkan balance yang kurang baik kalau kita perhatikan yang bad yang sebelah kanan merah gitu ya, kita berasa sebelah kiri sangat-sangat berat. Nih, yang merah ini sangat-sangat berat nih, sebelah kiri ini nih, sangat-sangat berat ya. Sedangkan di sini ringan karena tidak ada apa-apa isinya, jadi berat berat sebelah. Ya. Nah, balance sendiri ternyata ada dua, ya ada dua tipe, ya ada yang simetris, ada yang asimetris. Nah, kalau simetris itu menggunakan elemen tata letak desain dengan bobot yang sama di kedua sisi garis tengah imajiner. Jadi kita lihat kiri kanan tuh sama, atas bawah tuh sama, atau diagonal kiri sama diagonal kanan tuh sama. Jadi seimbang, sama, benar-benar sama. Sedangkan yang asimetris ini menggunakan elemen dengan bobot yang berbeda. Ya, seringkali disusun dengan kaitannya dengan garis yang tidak berada tepat di tengah dalam desain. Ya, jadi bagaimana kita meletakkannya tapi tetap seimbang meskipun bobotnya berbeda-beda. Nah, ini yang sedikit sulit nih, ya. Kalau simetris mungkin gampang lah, tapi asimetris itu sedikit sulit. Nah, ini contoh balance simetris sebelah kiri ya. Kita lihat seimbang. 3 lingkaran berwarna merah di sebelah kiri, 3 lingkaran berwarna merah di sebelah kanan dengan ukuran yang sama, peletakan yang sama, ya. Kalau kita tarik garis tengah di sini akan seimbang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, sedangkan untuk balance yang asymmetrical, kita lihat nih, satu lingkaran besar terletak di kanan, mendekati atas ya, kemudian ada 3 lingkaran kecil yang ada di rada bawah kiri ya. Naruhnya nggak seimbang nih kalau kita tarik garis tengah ke sini misalnya, nggak seimbang naruhnya, ya bebas gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bagian kanan atas ini meskipun beratnya besar gitu ya, tapi secara tidak langsung ini hampir sama dengan yang beratnya Eee, 3 kecil ini nih, yang lebih kecil, ya. Nah, jadi perasaan seimbangnya tetap ada, meskipun nih yang seimbangnya asimetrik, ya. Nah, ini contoh-contoh lain ya, kalau kita lihat yang sebelah kiri simetris, yang sebelah kanan asimetris. Bagaimana penempatan-penempatan elemen-elemen visual itu bisa memberikan sebuah bobot yang dapat menyeimbangkan beratnya, sehingga tercipta perasaan seimbang atau balance, ya. Mau balance simetrik maupun asimetris sama saja, yang penting bisa menciptakan perasaan seimbang. Nah, ini contoh kalau kita menerapkannya dalam sebuah layout iklan. Ya, kalau kita lihat yang sebelah kiri seimbang, ya, besaran gambarnya, kemudian tulisannya di tengah, ya. Mungkin ada logo di sini yang menjadi tidak seimbang, tapi secara overall inilah seimbang, ya. Ini juga seimbang, yang tengah, ya, baik Expo New York, ya, apa yang di sini dikasih, warna dengan tipe dengan warna hitam dan sebelah kanan dengan tipe warna putih New York-nya ya. Tapi semua unsurnya seimbang ya, besaran bulatannya, tulisannya dan sebagainya ya. Yang sebelah kanan iklannya juga sama, meskipun dibagi menjadi 4 secara diagonal, atas bawah tapi tetap seimbang. Atas bawah, kiri kanan semua sama ya. Ini adalah balance symmetrical. Nah, ini contoh balance yang masih simetris. Meskipun memang kalau kita lihat ada sedikit pergeseran, tidak tepat di tengah, namun eh, besaran atau bobot visual yang ada pada gambar itu tergantikan dengan bobot tipe pada sebelah kiri. Nah, ini sedangkan ini adalah contoh balance asymmetrical. Ya, kalau kita lihat penempatannya tidak simetris, artinya tidak harus pas di tengah. Tapi kita lihat bagaimana penempatan-penempatannya ada satu elemen yang ditambahkan sehingga beratnya menjadi seimbang, meskipun seimbang secara asimetris. Ya. Contoh misalnya yang poster film di tengah ya, kita lihat betapa beratnya di sini dengan warna-warna hitam, tapi ditambahkan sebuah elemen ada helikopter di tengah sini, akhirnya menjadi seimbang. Begitu pula yang poster sebelah kanan, ya. Eh, Siluet tangan ini dengan kepala orangnya di sini ya, ada wajah manusia di sini sangat berat, tapi menjadi seimbang karena di sebelah kanan bawah diberikan tulisan, tipe, ya, judul, ya, sehingga beratnya menjadi seimbang secara asimetris.
Baik, prinsip kedua adalah emfasis atau penekanan. Nah, ini sebenarnya prinsip yang paling mudah ya, emfasis. Memberikan suatu penekanan tertentu dengan memberikan fokus pada satu elemen tertentu dalam sebuah desain grafis, ya. Penekanan secara harfiah berarti memberikan arti penting, ya, karena ditekankan berarti ada sesuatu yang penting di situ. Nah, ini merupakan prinsip desain yang mengacu pada pemberian kepentingan khusus untuk satu atau bagian tertentu dalam sebuah desain. Ini adalah contoh-contoh emfasis, ya. Kita lihat sebelah kiri, ini semuanya berwarna hitam, tapi ada satu yang berwarna merah muda. Emfasisnya akan ada di warna merah muda, penekanan di sini. Mata orang akan tertuju pada satu yang berwarna merah muda. Begitu pula dengan desain yang tengah, semua lingkaran berwarna hitam, namun ada satu lingkaran yang berwarna merah muda. Nah, penekanannya ada di lingkaran yang berwarna merah muda. Kemudian ada pintu ya yang berwarna hitam, kemudian ada satu yang dibalik bentuknya dan diberikan warna merah muda. Nah, penekanannya adalah di pintu yang terbalik ini. Jadi, emfasis itu menciptakan focal point ya, titik fokus di situ. Nah, ini contoh juga penekanan. Ya, kita lihat bagaimana sebelah kiri title, subheading ya, besarnya di title, tapi kalau di sini, kemudian di sini ada elemen visualnya ya, di belakangnya, dengan warna yang tidak terlalu nyata. Tapi yang di bed ini kita lihat title-nya kecil, subheading-nya malah besar. Elemennya sangat besar. Penekanannya berarti di elemennya, di gambarnya, bukan di judulnya. Ya, malah penekanannya lebih di subjudulnya. Nah, ini adalah penekanan-penekanan yang salah contohnya. Ya. Nah, sebenarnya prinsip emfasis ini dibagi lagi, ya. Makanya tadi saya bilang, kenapa dalam prinsip desain itu kalau teman-teman lihat di berbagai website ya, atau di berbagai kalau teman-teman mencari gitu ya, mungkin ada yang berbeda-beda karena mungkin dikeluarkan, ya. Kalau ini saya gabungkan di dalam, ya. Jadi prinsip emfasis itu terdiri dari beberapa jenis, di antaranya ada yang prinsip emfasis hierarki, jadi penekanannya secara hierarki. Kemudian ada lagi yang penekanannya secara skala dan proporsi. Dan yang terakhir adalah penekanan secara kontras. Ya, sebenarnya di dalamnya ada banyak macam lagi nih, ya. Cuman kita ambil secara garis umumnya aja. Ya. Hierarki ini adalah jenis emfasis yang penekanannya ditentukan berdasarkan urutan atau susunan. Ya, hierarki itu artinya susunan, urutan. Mana yang lebih dulu harus diperhatikan, mana yang lebih dulu harus dibaca. Ya, sebelah kiri kita contoh ini tanpa adanya hierarki, semuanya sama besar, semuanya sama. Nah, sedangkan sebelah kanan kita lihat ada penekanan-penekanan yang diberikan di sini. Ya, bagaimana cara memberikan penekanan pada sebuah teks seperti ini? Ya, berikan judul, berikan subjudul. Ya, hierarki, berarti judul harus lebih besar. Kemudian kedua adalah subjudul, subjudul adalah lebih kecil. Kemudian body text lebih kecil lagi. Nah, itu adalah hierarki, susunan, ya, urutan, mana yang lebih harus dilihat, diperhatikan, ya. Paling gampangnya gini, kalau misalnya teman-teman tahu istilah raja, ratu, ya, berarti urutan yang pertama adalah raja, terus dia raja paling besar, kemudian ratu, kemudian pangeran, permaisuri, perdana menteri, wakil, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya, jadi berdasarkan urutan. Nah, ini contoh yang hierarkinya ya. Kita lihat yang good, tentu saja title-nya lebih besar daripada heading ya, lebih besar lagi lebih kecil, subheading lebih kecil daripada heading ya. Jangan dibalik, title-nya lebih kecil, heading-nya lebih besar, subheading-nya lebih besar lagi. Yang ada subheading akan menjadi title ya. Nah, ini contoh hierarki. Jadi kita lihat mana yang mau dilihat terlebih dahulu berdasarkan susunannya ya. Paling kelihatan jelas bisa di semuanya terlihat jelas hierarkinya. Kita contoh ini yang di Wendy's ya, ini saya ambil fotonya dari Wendy's di Neo Soho ya. Kita lihat nih bagaimana dia menciptakan hierarki. Berarti ada realnya, ada freshnya ya. Yang lainnya sisanya mungkin ada yang lebih besar dan lebih kecil, tapi itu yang ditekankan ya. Oke, yang kedua adalah eh, emphasis tentang skala dan proporsi. Ya, jadi memberikan penekanan berdasarkan skala dan proporsi. Ya, jadi bagaimana meletakkan elemen-elemen yang bobotnya saling berlawanan, seperti besar dan kecil di halaman desain yang sama. Nah, ini bisa berdasarkan size, bisa berdasarkan rasio, bisa berdasarkan division, ya, skala dan proportion. Ya, ya, seperti ini contohnya, title dengan elemen desain harus lebih kecil elemen desainnya, jangan title-nya yang lebih kecil, elemen desainnya yang lebih besar, misalnya. Ya. Dan ini scale dan proportion. Ada yang dibesarkan, ada yang dikecilkan. Ya, karena begitu dibesarkan dari antara semua yang kecil, dia akan menjadi emfasis, penekanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang kecil di antara yang besar, atau yang besar di antara yang kecil, nah itu juga akan menjadi penekanan.
ya. Kemudian berikutnya adalah emphasis kontras. Nah, ini yang paling banyak dipakai, ya, emphasis kontras. Jadi, dengan menempatkan dua unsur desain yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dalam sebuah frame desain. Bisa kontras bentuk, bisa kontras warna, bisa kontras ukuran, bisa kontras layout, ya. Jadi bisa sangat banyak sekali kontras, ya. Contoh, eh, kontras warna, kontras bentuk, kontras ukuran, ya, kontras dalam bentuk pemilihan dan penggabungan dalam bentuk typeface, garis, orientation, dan sebagainya, ya. Saya rasa teman-teman pasti sudah sangat mahir lah untuk yang kontras ini. Ini juga salah satu contohnya, ya, berikan kontras warna, ya, secara benar-benar kontras, hijau dengan hitam, good. Tapi yang bednya mau merah, tapi merahnya jangan merah gelap, ya, jadi nggak kelihatan, kontrasnya nggak kelihatan juga, itu yang bed, ya. Dalam iklan kita lihat, ya, seperti ini, urutan sebuah perangko diurutkan, tiba-tiba ada satu yang ditarik, ya, ini kan menjadi kontras, mata orang kan terlihat pada yang ditarik. Kemudian yang tengah nih, yang iklan Staedtler, bagaimana semua latar belakangnya berwarna hitam, tapi ternyata Staedtler yang berwarna kuning untuk menentukan garis, ya dia kan menjadi kontras, ya. Begitu pula dengan poster apa nih, poster film maybe atau poster drama, ya. Kita lihat kontrasnya justru ada di payung sini yang berwarna merah, ya, ditambah lagi dengan judulnya, ya. Nah, itu akan memberikan sebuah kontras. Berikutnya adalah prinsip dari repetition dan rhythm, ya. Repetition adalah pengulangan, sedangkan rhythm nanti irama, ya. Nah, repetition ini merupakan prinsip untuk memperkuat tampilan keseluruhan, ya, juga menghubungkan elemen-elemen berbeda agar mereka tetap teratur dan lebih konsisten, ya. Nah, kadang-kadang repetition, bukan kadang-kadang, ya, kalau jika kita bekerja pada halaman desain yang banyak, ya, bahkan kita bisa mengadakan repetition, ya. Misalnya, eh, Anda membuat majalah, repetitionnya bisa jadi di kiri kanan bawah majalah berupa nomor halaman. Itu juga repetition, cuman bedanya adalah repetitionnya misalnya berbentuk nomor halaman. Atau misalnya jika di majalah itu ada sebuah logo yang harus diletakkan di sebelah kanan atas yang selalu diulang di setiap halamannya, itu juga merupakan repetition, ya. Nah, jika pengulangan yang ditempatkan pada yang sama, maksud saya jika pengulangan unsur bentuk ditempatkan pada yang sama, maka biasanya akan terlihat statis. Nah, untuk menjadi pembedanya biasanya bisa menggunakan irama sehingga menjadikan nilai estetik yang lebih unik, ya. Nah, ini adalah contoh pengulangan terhadap warna, bentuk, variasi, garis, dan sebagainya, ya. Nah, ini juga termasuk repetition, ya. Begitu ada repetition, kita bisa mengubah perspektif, ya. Nah, ini contoh dari yang baik dan yang buruk, ya. Kalau mau diulang, ulanglah elemen-elemen yang sama. Jangan begitu diulang, tiba-tiba ada elemen yang berbeda, gitu, ya. Berbedanya macam-macam. Tuh, tadi ada berbeda bentuk, berbeda warna, ya, di sebelah kanan, ya. Itu sebenarnya bukan diulang, itu menambahkan lagi elemen yang berbeda, ya, bukan repetition, ya. Dalam iklan kita lihat repetition, bagaimana repetition digunakan sehingga menghasilkan sesuatu, ya. Kita lihat sebelah kiri menghasilkan bentuk, ya. Sebelah kanan dari bentuknya menghasilkan urutan, gitu, ya. Kemudian yang tengah, sorry, yang kanan adalah bagaimana mengulang bentuk untuk dimainkan dalam layout-nya, ya. Kita juga ini lihat repetition dalam sebuah website, gitu, ya. Ada bentuk cards-nya, ya. Nah, sedangkan ini irama. Nah, irama kita bisa bermain beda sedikit bentuknya, tapi jangan terlalu banyak pengulangan yang bukan, jangan terlalu banyak menggunakan hal-hal yang justru sangat berbeda, ya. Kalau kita lihat yang contohnya bed, itu mah bukan lagi irama atau pengulangan, tapi ya tadi, ya, menempatkan elemen-elemen yang berbeda, gitu, ya. Nah, ini bagaimana ritme digunakan, ya. Jadi tidak statis, lebih berirama, ya. Baik, kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip unity atau kesatuan. Nah, prinsip ini
dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme pengaturan beragam elemen desain secara tepat pada frame design. Jadi kalau misalnya Anda bekerja pada satu halaman, bagaimana unsur-unsur desain atau elemen-elemen desain yang ada dalam satu halaman tersebut itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya sehingga akan menimbulkan satu kesatuan yang indah gitu ya. Tapi jika Anda bekerja pada banyak halaman desain ya bagaimana halaman-halaman desain yang kita kerjakan di dalamnya ada elemen-elemen desain itu digunakan yang sama ya sehingga tetap menimbulkan satu kesatuan unity ya. Oke. Nah, ini contoh unity ya. Nah, mungkin saya akan kasih contoh yang lebih mudah aja dimengerti ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita lihat meskipun ini berbeda-beda elemennya ya, ada satu iklan yang menggunakan sepatu, ada yang menggunakan orang, ada yang menggunakan bola ya. Tapi kita lihat bagaimana cara pengaturannya. Oh, ada warna yang ditabrak dengan bendanya. Kemudian di sebelah kanannya ada eh, apa namanya? Ada tiponya ya, ada logonya ya, ada slogannya. Jadi kita lihat di warna ada bendanya, ada ini, ada semua prinsipnya seperti itu ya. Di sini juga seperti itu, di sini juga seperti itu. Meskipun diganti-ganti objeknya, tapi unity-nya tetap terlihat ya. Variety-nya tetap terlihat ya. Nah, unity ini ya kita melihatnya satu kesatuan. Kita analogikan sebagai mobil ya. Mobil akan disebut mobil karena ya semua part di dalamnya saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa menyebutkan satu part itu menjadi mobil. Ya, nggak bisa. Tapi kita harus menyebutkan semuanya yang ada di dalamnya menjadi satu kesatuan yaitu mobil ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi tadi kan prinsip desain ya. Nah, sekarang kita tambahkan sedikit ada elemen-elemen layout. Kemarin elemen desain, ini elemen layout. Jadi kita masuk bagaimana kalau kita membuat sebuah layout. Ya. Nah, elemen layout itu ada 3. Ada elemen teks, tipografi, elemen visual, dan invisible elemen. Elemen teks atau tipografi ini kita bahas lebih rinci pada TM3. Ya. Nah, sedangkan elemen visual ini saya tidak akan bahas lagi karena elemen visual ini sebenarnya sudah Anda dapatkan pada mata kuliah seperti fotografi, ya, ilustrasi dan sebagainya. Ya, Anda sudah belajar elemen visual bagaimana menempatkan elemen visual yang baik. Nah, sedangkan untuk invisible element ini nanti akan kami bahas di TM4 ya. Kami akan bahas lebih rinci lagi di TM4. Oke. Apa yang termasuk dengan teks dan tipografi? Jadi segala sesuatu yang termasuk dalam teks adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tulisan, teks atau tipografi. Fungsinya adalah menyampaikan informasi, memberikan kenyamanan dalam membaca. Jadi ini adalah elemen yang ada dalam sebuah layout. Ya. Elemen teks, ya, misalnya dalam layout majalah, ya, elemen-elemen teks, mau di headline, mau judul, mau di copy, semua adalah yang berhubungan dengan tulisan adalah teks. Ya. Nah, eh, tentu saja di sini eh, rangkaian huruf yang ada yang dibentuk yang menjadi sebuah teks itu harus dapat terbacakan ya, harus bisa menjadi pesan sehingga target audience itu bisa mengerti ya. Bagaimana supaya pesan itu bisa menarik dan mudah dibaca sesuai dengan urutan yang disampaikan. Nah, ini yang diperlukan layout yang baik ya. Nah, kita lihat bagaimana kita membaca sebuah tipografi. Contoh yang kanan ya. Pertama dibaca, lalu ini kita akan mengikuti dari yang besar ke kecil. Ya, ini adalah unsur teks. Ya, nah ya icip-icip dulu ya tentang teks bahwa sebaiknya tidak menggunakan terlalu banyak jenis dan ukuran secara bersamaan. Ya, karena kalau Anda menggunakan ukuran yang berbeda-beda dan jenis huruf yang berbeda-beda yang terlalu banyak seperti ini ya, kita akan pusing melihatnya. Terlalu berisik ya. Membaca juga akan bingung untuk mana bagian yang penting yang perlu dibaca terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat nih contohnya nih ya, yang sebelah atas ya, bagaimana penggunaan tipografi yang terlalu banyak, typeface yang terlalu banyak ya, saling beradu, berebutan, nggak ada besaran, nggak ada kecilnya, semua sama dihajar ya. Begitu yang di bawah lebih enak ya kelihatan. Nah, ini adalah soal elemen teks. Nanti kita akan
mempelajari lebih lanjut di TM3. Elemen visual, ya, ini berupa foto, artwork, ilustrasi, ornamen, apapun yang sifatnya visual, ya. Biasanya dalam elemen layout, visual yang disampaikan oleh visual harus dapat menceritakan. Kadang-kadang kita pernah dengar bahwa a picture is worth a thousand word, artinya kadang-kadang gambar piktorial yang kuat harus dapat menyampaikan pesan, ya. Kadang-kadang untuk elemen-elemen layout, kadang-kadang mungkin nggak perlu ada semuanya ya. Bisa jadi ada elemen teksnya tapi nggak ada elemen visualnya. Tapi tentu saja ada grid-nya. Ada invisible elemen. Begitu juga sebaliknya. Ada visual elemen tapi tidak ada teksnya. Ya bisa saja kalau gambarnya memang kuat, dia dapat menciptakan dan menyampaikan pesan, ya kenapa tidak gitu. Ya. Jadi tergantung bagaimana Anda ingin menyampaikan pesannya. Ya, apakah butuh teks ataukah hanya butuh visual atau sebaliknya. Ya. Namun biasanya, visual itu dapat meningkatkan pemahaman tentang produk, serta minat pada produk, ya. Nah, dalam layout majalah, yang termasuk dalam elemen visual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gambar, ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah invisible element. Nah, ini adalah format, bentuk, layaknya fondasi atau kerangka bangunan. Batasan ruang bidang, margin yang menjadi karakter dalam tata letak. Tentu saja invisible element ini sesuai dengan namanya invisible, kita tidak dapat melihatnya. Seperti layaknya misalnya ruang kelas yang teman-teman pakai. Ya, kita hanya melihatnya sebagai satu ruang kelas. Tapi elemen-elemen yang invisible yang di dalamnya, seperti ada fondasinya, kerangka bangunannya, teman-teman nggak bisa lihat karena sudah tertutup dengan semen menjadi sebuah tembok. Kemudian dirapikan lagi dengan ubin, ya, dicat, kemudian dikasih bangku, ya, meja dan sebagainya. Tapi tanpa adanya kerangka bangunannya, kita tidak akan menempati ruangan ini sebagai ruangan. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini bagaimana penempatan margin ya, kalau kita lihat teksnya, gambarnya, ya, penempatan margin kiri kanan atas bawah, ini semua adalah elemen-elemen dari yang invisible, kita tidak bisa melihatnya, kita tinggal meletakkannya saja. Kemudian salah satu di dalamnya invisible element itu adalah white space, ya. White space itu adalah bidang-bidang yang terhindar dari gambar, ya. Nggak artinya semuanya harus white space ya. Kadang-kadang ada penyalahgunaan juga gitu. Dianggapnya harus sesuatu yang eee, kosong banget baru disebutnya white space. Kadang-kadang harus berwarna putih, tidak. Ya, tidak harus berwarna putih, ya. Bahkan white space itu bisa tercipta di antara jarak antar elemen, ya. Nah, bagaimana kita menggunakan white space dengan baik? Nah, tentu saja itu akan membantu pembaca untuk dapat menyerap pesan dengan lebih baik, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari white space, ya. Artinya apa? Bidang-bidang di sini tentu saja membantu eee, pembaca untuk dapat lebih bertahan lebih lama untuk bisa melihat, gitu ya. Oke, ini adalah contoh grid, salah satu dari invisible element. Nanti kita akan belajar lebih dalam di TM4, ya. Jadi grid bertindak sebagai panduan untuk menempatkan elemen dalam desain, ya. Semuanya punya fungsi tertentu, ya. Kalau kita lihat ada running header, margin, column, flow line, module, row, gutter, running footer, spatial zone, dan sebagainya. Nah, ini adalah grid. Bagaimana kita menempatkan elemen teks dan elemen visual di dalamnya, ya. Ini contoh-contoh grid yang digunakan, ya, dalam sebuah layout majalah. Oke, jadi tadi kita sudah ada prinsip desain, kemudian ada elemen layout. Nah, kita tambahkan sedikit lagi adalah prinsip layout. Sebenarnya prinsip layoutnya hampir sama dengan prinsip desain. Cuman bedanya dia ada satu tambahan lagi, yaitu sequence. Ya, kalau emphasisnya sama, balance-nya sama, unity-nya sama. Ya. Sequence itu adalah aliran atau urutan perhatian yang digunakan dalam sebuah layout. Ya. Nah, hal ini diperlukan untuk menentukan bagian mana yang harus dilihat atau dibaca terlebih dahulu sampai ke bagian akhir. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah sebuah poster misalnya, itu pasti ada sekuensinya. Bagian mana nih yang harus saya lihat dulu? Apakah teksnya, apakah visualnya? Ya, teks yang mana dulu yang harus saya baca? Ya, sehingga pesannya semua tersampaikan dengan jelas. Nah, dengan adanya sequence, target audience yang dituju dapat diarahkan pandangan matanya sesuai dengan keinginan kita, sehingga informasi yang ada dalam layout tersebut dapat disampaikan dengan baik dan benar.
Jangan sampai sekuensnya salah, nanti penyampaian yang harusnya lebih dulu dan sebagainya jadi hilang, gitu ya. Nah, dalam layout ini contohnya seperti ini, ya. Sequence ada baca, kita pasti akan melihat yang ini dulu nih, yang ada bintang, ada orangnya. Kemudian kita lihat ke bawah nih, secara mata kita, pandangan kita pasti akan melihat ke sini. Itulah sequence cara baca, ya. Belakangnya ini cuma hanyalah background, ya. Tapi sequence-nya adalah dari tengah kemudian ke bawah. Nah, ini juga sequence-nya dari atas, kemudian ada garis titiknya, kemudian lari ke exhibition baru ke bawah. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari sequence. Kalau emphasis sama, memberikan penekanan tertentu pada layout, ya. Jadi bisa menciptakan penekanannya seperti menambahkan ukuran font, ya, proporsi, bisa menambahkan warna yang kontras dengan background, jadi kontras, posisi yang harus strategis, ya, gunakan style yang berbeda, jadi hampir sama sebenarnya, ya. Contohnya ini adalah emphasisnya di tengah, di mana di uh, gambar cross, ya. Ini adalah bentuk emphasisnya, ya. Nah, ini emphasisnya di mana? Oh, ternyata emphasisnya bukan di sini, tapi di sini, karena ada bubble-nya, ya. Nah, ini emphasisnya ada di visual, justru, ya. Visualnya yang diberikan penekanan, emphasis, ya. Nah, di sini emphasisnya ada di bagian teks di sini, yang diberikan dengan background hitam. Karena ini kan belakangnya cukup rumit ya, background-nya. Jadi ini adalah emphasisnya di sini. Oke, kemudian elemen berikutnya adalah balance sama keseimbangan, ya. Bagaimana mengatur keseimbangan pada layout, ya, sama, mirip ya. Sehingga membentuk komposisi layout yang terkesan seimbang, sepadan, serasi, dan selaras di antara semuanya, ya. Sama di prinsip desain juga, jadi di layout juga keseimbangannya itu harus seimbangan simetris dan asimetris, ya. Ini tadi sudah dibahas, ini yang simetris, kita lihat bagaimana penempatan semuanya dengan sama rata, gitu ya. Besarannya terasa seimbang. Kemudian ada yang asimetris, ya. Nah, seperti ini, ya. Kemudian warna juga dapat menjadi penyeimbang untuk menjadi balance, ya. Contohnya seperti ini, ya. Kita lihat ini berat banget nih di sebelah kanan nih, karena ada gambar orangnya ya, tapi di sebelah sini kosong. Kemudian bagaimana cara untuk memberikan balance? Kita berikan warna. Kalau ini cuma tulisan doang, teks doang nih tanpa ada blok warnanya, ini pasti juga tidak membantu. Ya, tapi karena ada blok warnanya, akhirnya balance-nya menjadi lebih tercipta. Ya. Kemudian yang terakhir adalah unity, sama memberikan kesatuan. Ya. Kalau misalnya dia satu halaman, ya bagaimana semua komposisi di dalamnya, elemen-elemen desain di dalamnya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Atau kalau dia memiliki berbagai macam banyak halaman, ya bagaimana elemen-elemen dalam satu halaman dengan halaman lainnya saling terkoneksi. Ya. Nah, ini contoh Unity nih. Kita akan lihat contohnya nih. Misalnya di sini ada sebuah kartu nama ya. Di sini bingung nih, emfasisnya di mana, mana yang harus saya baca dulu ya. Semuanya grid-nya juga berantakan ya, nggak rata. Kita lihat nih tarikan garisnya ya. Pusing nih orang baca nih. Mana yang harus saya lihat dulu, atas, bawah, kiri, kanan, tengah gitu ya. Tapi kalau kita atur susunannya ya, secara emfasis ya, secara hierarki, kita bisa tahu nih, oh yang harus saya lihat adalah ini dulu. Ya, ini menerangkan eh, brandnya misalnya. Kemudian ini adalah namanya. Kemudian yang di bawah ini adalah apa namanya, kelompok dari eh, informasinya. Ya, nah ini juga sama. Ya, bagaimana kita mengatur dari sisi apa tadi white space-nya misalnya. Ya, coba lihat yang sini. Ya, semuanya sama. Susunannya sama semua sehingga cara bacanya pun jadi bingung nih, gimana saya harus baca, bagian-bagian mana yang penting, bagian mana yang tidak. Tapi kalau kita atur berdasarkan kelompoknya, kemudian kita ciptakan white space-nya, ya kita bisa melihat cara pembacaan yang baik, ya. User juga langsung dapat mengerti dengan baik. Kemudian untuk warnanya kita kurangi sedikit sehingga tidak terlalu kontras gitu ya, tidak terlalu tebal gitu ya. Nah, ini juga ya.
kita mengerti bacanya, tapi ya meskipun tahu ada yang tebal tipisnya dan sebagainya, tapi kurang baik. Tapi kalau kita urutkan, kita berikan space sedikit gitu ya, nah ini cara bacanya akan menjadi lebih baik, ya. User bisa langsung mengerti, oh ini adalah bagian correspondence, ini adalah bagian quotes, ini bagian language, ini bagian collection, dan sebagainya. Nah, ini contoh Unity, ya. Kita lihat bagaimana penggunaan warnanya. Ini kan ada 2 halaman ya, kiri dan kanan ya, yang di bawahnya semua sama ya. Kita lihat contoh Unity. Kalau kita bicara dalam 2 halaman ya, kita lihat bagaimana penggunaan eh, tipografinya, typeface-nya yang cocok dengan visualnya, kemudian bagaimana penggunaan warnanya antara halaman kiri dengan halaman kanan tuh membentuk Unity yang sama. Ya. Ini kalau 4 halaman, ya. Kita lihat bagaimana penggunaan yang warna yang sama, bagaimana pengaturannya dan sebagainya. Ini adalah sebuah Unity. Ya. Nah, ini contoh bagaimana ada sequence, emphasis, balance, dan Unity. Ya. Sequence-nya yang dari atas lidah gitu ya ke bawah, balance-nya seimbang, ya. Emphasis-nya jelas. Ya, Unity-nya bagaimana satu kesatuan ini bisa menampilkan satu iklan yang menarik sehingga orang bisa melihat pesan yang ingin disampaikan itu apa. Oke, sampai di sini dulu untuk TM2 ya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan ke kami, silakan dituliskan ya. Atau jika tidak, mungkin nanti bisa diulang. Untuk materinya sendiri nanti akan kami masukkan dalam MS Team sehingga teman-teman bisa melihat kembali dan bisa membaca kembali dengan baik. Oke. Ya. eh, Sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, ya silakan boleh dituliskan dalam chat, ditujukan kepada kami para dosen. Nanti kami dengan senang hati membacanya dan bisa membalasnya. Atau mungkin jika teman-teman tidak sempat, atau mungkin bisa nanti di pertemuan ketiga bisa ditanyakan kembali tentang prinsip-prinsip desain. Ya, tadi memang materinya bukan terlalu banyak ya. Memang materinya adalah sebegitu, ya. Karena dari desain pasti akan berhubungan dengan layout. Nah, di dalam layout pasti ada hubungannya juga, ada prinsip-prinsip dan elemennya, ya. Nah, itu yang memang teman-teman harus tahu. Karena nanti di sini kita akan banyak sekali mencoba layouting, gitu ya. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini, ya. Silakan ditonton kembali videonya jika masih ada yang kurang dipahami. Silakan dibaca kembali PPT materinya, ya. Semoga bisa membantu wawasan teman-teman untuk lebih tahu lagi tentang desain. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.